Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak bunda, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi bersama bunda dalam pembelajaran tema 7 subtema 2 pembelajaran ke-5. Sebelum belajar jangan lupa kita berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke anak bunda semua, ayo kita lanjutkan pembelajaran tematik yang kemarin. Dan sekarang kita buka halaman 98. Udin dan teman-temannya bersyukur karena memiliki pakaian. Mereka ingin tahu siapa saja yang terlibat dalam pembuatan pakaian. Mari kita belajar bersama mereka. Bacalah teks berikut dengan teliti. Judul teksnya, Dari Bahan Dasar Sampai ke Pasar. Pakaian berasal dari bahan dasar yang berbeda. Ada yang berasal dari kapas dan serat daun. Ada yang berasal dari bulu domba dan serat sutera. Bahan dasar pakaian banyak didapat dari lingkungan sekitar. Petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Petani menyediakan kapas dan beberapa jenis daun. Bulu domba disediakan oleh peternak domba. Serat sutera disediakan oleh peternak ulat sutera. Bahan dasar dikumpulkan dan dibawa ke pabrik pemintalan. Pemintal memintal bahan dasar di pabrik pemintalan. Mereka memintal bahan dasar menjadi benang. Pemintalan dilakukan dengan mesin-mesin modern. Benang yang telah dipintal dibawa ke pabrik kain. Penenun menenun benang menjadi kain. Mereka menenun dengan mesin modern. Kain hasil tenunan dibawa ke tukang jahit. Penjahit menjahit kain menjadi baju. Mereka menjahit berbagai jenis baju. Mereka menjahit dengan mesin yang canggih. Baju yang dihasilkan dibawa ke pasar untuk dijual, seperti pada gambar yang ada di buku ini. Keberagaman pekerjaan membuat hidup menjadi lebih mudah. Kita memiliki pakaian karena bantuan petani dan peternak. Kita dapat mengenakan pakaian karena bantuan pemintal dan penenun. Kita memiliki baju karena bantuan penjahit. Kita lanjutkan ke halaman 100. Ayo menulis. Kamu sudah membaca teks yang berjudul Dari Bahan Dasar Sampai ke Pasar. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan pakaian? Lengkapi tabel berikut berdasarkan teks. Pembuat pakaian. Ada siapa yang mengerjakannya, di mana tempatnya, dan menghasilkan apa. Yang pertama, petani kapas. Mengerjakan yaitu menanam kapas di kebun dan yang dihasilkan adalah kapas. Untuk yang kedua, peternak mengerjakan menernakan domba di mana di sebuah peternakan dan yang dihasilkan yaitu bulu domba. Kemudian untuk yang ketiga, peternak ulat sutera. Yang dikerjakan yaitu menernakan ulat sutera, di mana tempatnya yaitu di peternakan ulat sutera, dan dihasilkan yaitu serat sutera. Untuk yang ketiga, siapa? Pemintal mengerjakan apa? Meminta bahan dasar di pabrik. Tempatnya di mana? Di tempat pemintalan. Yang dihasilkannya yaitu benang. Yang selanjutnya, penenun mengerjakan menenun benang di mana di tempat penenunan benang yang dihasilkan adalah kain. Yang terakhir, penjahit mengerjakan menjahit kain menjadi baju di mana di tempat mereka menjahit atau di pabrik menghasilkan
kain atau jenis bahan untuk baju. Selanjutnya, ayo bercerita. Amati kembali tabel di atas. Apa yang akan terjadi jika tidak ada orang-orang pada tabel seperti zaman dahulu? Ceritakan pendapatmu di depan kelas. Amati kembali tabelmu. Berdiskusilah dengan teman atau dengan saudaramu tentang jasa setiap pekerjaan. Ayo menulis. Kamu sudah berdiskusi dengan temanmu atau dengan saudaramu. Tuliskan hasil diskusimu pada tempat yang tersedia seperti pada gambar di 101. Orang-orang yang berjasa membuat pakaian. Nah, kalian itu menuliskan siapa saja yang berjasa membuat pakaian. Itu adalah tugas pertama dari Bunda. Ada banyak jenis pekerjaan di sekitarmu. Ada penjahit, pedagang, abang beca, guru, dokter, dan lain-lain. Mereka berjasa kepadamu tanpa kamu tahu. Bersyukurlah dan berbuat baiklah kepada siapapun. Sekarang pada kegiatan ayo mencoba. Masih ingatkah kamu dengan motif kain kesayangan Ibu Udin? Salah satu motifnya adalah persegi. Di sini Bunda akan memberikan video bagaimana caranya kita menentukan simetri putar pada bangun datar. Coba kalian simak baik-baik video berikut ini ya. Siapkan bentuk bangun datar berbentuk persegi seperti ini. Boleh kertas origami juga ya. Kemudian siapkan juga kertas kosong, nanti digunakan sebagai alat untuk membantu menentukan simetri putar. Persegi yang tadi, nah ini kita buat polanya pada kertas kosong tadi. Nah, kita membuat pola garis yang sama ukurannya dengan persegi. Yang bagian atas kita beri garis, bagian samping juga. Jangan lupa garisnya harus sama besarnya ya. Kemudian bagian bawah juga kita beri garis sama besarnya, sama panjangnya. Garisnya harus lurus dengan menggunakan penggaris ya. Sekarang sisi yang satunya lagi sama juga panjangnya. Nah, supaya nanti kita bisa menentukan berapa banyak simetri putar pada persegi ini. Nah, sekarang ini perseginya kita buat titik sudut dengan huruf A, B, C, D. Kita tulis dulu titik sudut yang pertama, titik sudut A, titik sudut B, C, dan D. Nah, sekarang sama yang di polanya juga kita beri titik sudut A, B, C, dan D. Nah, sekarang ayo kita mulai menentukan simetri putar. Berarti diputar ke arah jarum jam, yaitu diputarnya ke arah kanan. Nah, coba Bunda jelaskan lagi. Nah, ini titik sudutnya A, B, dan yang C di bawah, dan juga yang D. Nah, seperti halnya pada persegi yang berwarna biru ini. Nah, kita perhatikan ada titik A, B, C, dan D ya. Nah, sekarang ayo kita mulai diputar simetrinya dengan cara menyimpan sudut yang sama. Sudut A di sudut A, B sudut B, dan seterusnya. Kita mulai simetri putarnya. 1 ke arah kanan ya, ke arah jarum jam. 2,
Harus rata lagi. 3 putaran. Yang keempat, 4 simetri putar. Harus kembali lagi ke sudut yang sama ya, A dengan A. Nah, berarti persegi ini memiliki 4 simetri putar. Nah, untuk persegi yang sama panjang sisi-sisinya, berarti mempunyai 4 simetri putar. Nah, itulah cara untuk menentukan simetri putar bangun datar. Beberapa bangun datar memiliki simetri putar. Simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan: 1. Hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. 2. Putaran kurang dari 1 putaran. 3. Memiliki titik pusat. Kita lanjutkan ke halaman 105. Ayo berlatih. Buatlah percobaan dengan bentuk bangun datar yang lain. Cobalah juga dengan sembarang bangun datar. Lakukan langkah-langkah seperti pada halaman sebelumnya. Catatlah hasil percobaanmu pada tabel berikut. Beri tanda checklist jika memiliki simetri putar dan tanda silang jika tidak memiliki simetri putar. Contohnya, nomor 1 bangun datarnya yang tadi Bunda praktekkan ya, yaitu persegi. Memiliki simetri putar? Ya, atau checklist. Banyaknya 4 simetri putar. Yang kedua, 3, 4, dan 5. Silahkan anak-anak buat percobaan seperti tadi. Bangun datar apa? Memiliki simetri putar atau tidak? Dan banyaknya berapa? Ya pinter, itu adalah tugas yang kedua pada pembelajaran hari ini. Oke, anak-anak pintar. Mama dan Ayah, terima kasih atas kerjasamanya untuk belajar dari rumah hari ini bersama anak-anak kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam pembelajaran, dan mudah-mudahan anak-anak kita bisa dengan mudah memahami setiap pembelajaran. Amin. Bunda tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.